Ini apa? Ini apa, Miska? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Siska Fatmawati. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Anggraini. Di sebelah kiri saya. Saya Nitis Piasondak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Radiasi Gelombang Elektromagnetik. Sebelum lanjut nonton video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Oh my god, did you call me baby? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. Berikut ini adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mempunyai komponen yang terdiri dari gelombang elektrik E dan gelombang elektrik B yang saling tegak lurus dan masing-masing tegak lurus terhadap radiasi. Atas adalah gambar gelombang elektromagnetik yang membentuk radiasi elektromagnetik. Pada bagian ini terdapat beberapa sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang transversal. Perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi secara bersamaan. Arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Kuat medan listrik E dan medan magnet B berbanding lurus. Arah perambatan gelombang selalu tegak lurus terhadap arah medan listrik E dan medan magnet B. Dapat merambat dalam ruang hampa dengan laju tetap C sama dengan 3x 10 pangkat 8 meter per sekon. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dikelompokkan sesuai dengan panjang gelombang atau frekuensinya, dari frekuensi terendah ke frekuensi ke lebih tinggi. Terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pastinya frekuensinya rendah, 194 atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita, dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 min 7 m untuk cahaya violet atau ungu sampai 7 kali 10 min 7 m untuk cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 m, 10 sampai 7 m.
Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada di dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. 6. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal, beberapa sentimeter, dan plat aluminium setebal 1 cm. 7. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar serta frekuensi terkecil. 2. Gelombang mikro. Pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari yaitu dapat memanaskan makanan, contohnya microwave, menganalisis struktur atomik dan molekul, untuk komunikasi pada teknologi radar, pemandu pendaratan pesawat, serta pendeteksi keberadaan suatu objek. 3. Sinar inframerah. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai terapi fisik, remote control, fotografi, pemetaan sumber daya alam, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. 4. Cahaya tampak. Pemanfaatannya digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selain itu, cahaya tampak juga biasa digunakan di bidang industri untuk mengelas dan memotong lempengan baja. 5. Sinar ultraviolet. Pemanfaatannya yaitu membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membunuh kuman penyakit, pembentukan vitamin D, mensterilkan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. 6. Sinar X. Pemanfaatannya digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia. 7. Sinar gamma. Pemanfaatannya yaitu sebagai terapi kanker, sterilisasi makanan kemasan, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan pembuatan varietas tanaman. Berikutnya adalah bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Kerusakan sel kulit. Melepaskan elektron dari atom kulit untuk merubahnya menjadi ion. 2. Mengganggu kehamilan. Proses ionisasi yang dilakukan gelombang elektromagnetik mampu menyebabkan gangguan dalam janin yang nampak saat anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka akan mengalami gangguan pada perilaku seperti tidak peka, hiperaktif, dan tidak suka bergaul. 3. Menyebabkan gangguan pada otak. Paparan gelombang elektromagnetik, salah satunya radiasi ultraviolet yang berasal dari HP, dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan metabolisme sel saraf di otak. Jadi, kesimpulannya adalah begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari keberadaannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnetik dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getaran tegak lurus satu sama lain, dan masing-masing medan tegak lurus arah rambat gelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, Mohon dimaafkan. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Makasih udah nonton. Bye bye.